Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Komering dan seluruh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan nikmat taufik dari Allah Azza wa Jalla kita bisa berjumpa di dalam acara yang sangat mulia yang tidak lain adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dalam hal ini kita mengkaji tafsir Al-Quran. Rujukan utama kita di dalam mengkaji tafsir ini adalah kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jamaah kajian Komering dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah semuanya. Yang lalu kita sudah sampai pada ayat 7 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan melanjutkan memulai dari ayat 8. Para jemaah bisa membuka mushafnya agar lebih bisa mengikuti, agar lebih bisa fokus, sehingga kita bisa maksimal di dalam thalabul ilmi ini. Terlebih kita mengetahui karakter kajian tafsir butuh kesabaran tersendiri. Sekali lagi, karakter daripada kajian tafsir butuh kesabaran tersendiri. Kita mulai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan dari antara manusia, man yaqulu amanna billah, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga kami beriman kepada hari kiamat,
wa ma hum bimu'minin, tetapi Allah bantah pernyataan mereka, mereka bukanlah orang-orang mukmin. Ayat ini berbicara tentang orang munafik. Ayat ini berbicara tentang orang munafik. Sedikit kita kembali kepada ayat-ayat yang berikutnya. Mulai ayat yang kedua, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5 berbicara tentang orang-orang mukmin. Kemudian ayat 6, ayat 7 berbicara tentang orang-orang kafir. Sekarang dimulai dari ayat 8 berbicara tentang orang-orang munafik. Orang munafik, mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari kiamat, tetapi Allah batalkan pernyataan mereka. Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa orang munafik itu bukan mukmin? Kenapa orang munafik itu bukan mukmin? Ini ada kajian yang sesungguhnya banyak dikaji di dalam kitab-kitab akidah. Kita mengetahui bahwasanya disebut iman yang orangnya disebut mukmin manakala terpenuhi 3 unsur yang tidak terpisahkan satu dari yang lainnya. Ketiga unsur ini harus ada, maka itulah iman yang orangnya disebut mukmin. Apa ketiga unsur tersebut? Yang pertama, i'tiqadun bil jinan, keyakinan dengan hati. Yang kedua, qaulun bil lisan, diucapkan dengan perbuatan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Ini 3 unsur yang satu dengan yang lainnya saling keterkaitan untuk disebut iman. Tidak boleh lepas satu pun, harus 3-tiganya. 2 saja nggak boleh, apalagi cuma 1, harus 3-tiganya. Hati, ucapan, dan perbuatan. Sekarang kita lihat kita lihat iblis dulu. Kita lihat iblis dulu. Mukmin apa kafir? Semua kita pasti tahu iblis itu kafir. Coba kita lihat. Pada diri iblis ada berapa unsur? Meyakini Allah Tuhannya, ya. Diucapkan oleh lisan, ya. Tapi kurang satu, yaitu perbuatan. Iblis meyakini Allah adalah Tuhannya dan lisan mengucapkannya. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sementara Engkau ciptakan Adam dari tanah. Masa aku disuruh sujud kepada Adam? Jadi hati meyakini Allah Tuhan yang menciptakannya dari api. Hati meyakini dan terlontar, terucap oleh lisannya. Ada 2 unsur, hati dan lisan. Karena dia tidak mau disuruh sujud, berarti tidak ada perbuatan.
akhirnya cuma 2 saja, belum lengkap untuk terpenuhi disebut iman, maka iblis tidak disebut mukmin karena kurang 1, yaitu kurang perbuatan. Kita lihat sekarang paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Coba kita lihat apa yang ada pada Abu Thalib. Dia meyakini Allah adalah Tuhan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul. Ya, meyakini. Kemudian secara perbuatan bagaimana? Secara perbuatan bela-belain Nabi luar biasa. Sampai perselisihan, pertengkaran dengan kaum gara-gara dia bela-belain Nabi. Jadi ada keyakinan dengan hati dan ada perbuatan dengan anggota badannya. Tapi kok tidak disebut mukmin, kok disebut kafir? Kurang 1, yaitu lisan. Di saat dia nazar sakaratul maut, diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan menjadi saksi untukmu di sisi Allah. Tapi pamannya tidak mau mengucapkannya sampai mati. Mati dalam keadaan cuma ada 2 unsur toh. Cuma ada 2 unsur saja, keyakinan dengan hati dan perbuatan dengan anggota badan, kurang 1 yaitu lisan. Maka Abu Thalib bukan mukmin, kafir. Sekarang kita lihat orang munafik. Tema kita adalah orang munafik. Kenapa Allah nyatakan mereka bukan mukmin? Kita lihat apakah mereka bersyahadat di hadapan Nabi. Bersyahadat di hadapan Nabi. Apakah mereka sholat, mereka puasa, kemudian mereka berbuat amalan-amalan yang lain? Iya, termasuk berangkat perang. Loh kok kafir? Kok Allah tidak menyatakannya mukmin? Mari kita lihat. Ada apa pada orang munafik? Yang pertama, ada ucapan, ya, syahadat, menyatakan Allah Tuhan dan Muhammad Rasul. Iya, baca Quran, ada ucapan. Ada perbuatan, iya, mereka sholat dan amalan-amalan yang lainnya termasuk berangkat perang. Tapi hati nggak ada. Apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang dilakukan oleh anggota badan, apa yang diperbuat dengan perbuatan-perbuatan anggota badannya, itu tidak klop dengan apa yang ada dalam hatinya. Tidak klop. Apa yang ada di lisan nggak sama dengan hatinya. Apa yang dilakukan dengan anggota badannya tidak sama dengan hatinya. Jadi pura-pura saja. Bahasa sininya etok-etok saja. Maka hanya ada 2. Apa? Hanya ada ucapan dan perbuatan. Kurang apa? Kurang hati. Maka munafik bukan mukmin. Mereka menyatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari kiamat. Tapi Allah bantah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang mukmin. Jamaah kajian Komering, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. An-nifaq huwa idharul khair wa israrul syarri. Nifak adalah yang orangnya disebut munafik, ya. Sebagaimana Islam yang orangnya disebut muslim, sebagaimana iman yang orangnya disebut mukmin. Sekarang nifak. Nifak adalah memperlihatkan kebaikan-kebaikan dan menyembunyikan kejelekan-kejelekan. Itu nifak. Jadi dia ditampakkan kebaikan-kebaikan biar dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai orang yang baik. Ya sholat, ya zakat, ya baca Quran, ya jihad. Tetapi sesungguhnya yang ada dalam hatinya nggak ada itu semuanya. Pura-pura saja. Etok-etok tok.
Ini disebut dengan nifak. Wa huwa anwa'un. Nifak ada macam-macamnya. Yang pertama i'tiqadi, nifak i'tiqadi. Wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar. Nifak i'tiqadi adalah nifak yang pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Ya yang kita sebutkan tadi. Orang yang pada dirinya hanya ada lisan dan perbuatan, sementara hati tidak ada. Hati tidak ada. Ini i'tiqadi. Maka kekal di neraka selama-lamanya. Jadi mereka orang kafir. Iya, kafir. Bahkan tingkat kekufuran yang sangat tinggi adalah kekufuran karena nifak. Kita mengetahui kekufuran ada karena takdzib, mendustakan. Kekufuran ada karena istikbar, matasdik, sombong meskipun membenarkan. Kekufuran ada karena i'rad, cuek, bebek, tidak mau tahu urusan hak. Kekufuran ada karena syak, ada karena keraguan-raguan. Dan yang kelima, kekufuran ada karena nifak, ada karena kemunafikan. Nah, di antara 5 macam kekufuran ini, kekufuran karena nifak itulah kekufuran yang sangat tinggi. Kekufuran yang sangat tinggi. Makanya Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka. Kalau surga semakin tinggi levelnya semakin di atas, semakin tinggi levelnya di atas, semakin tinggi levelnya semakin atas, sehingga yang paling atas adalah Firdaus karena tingkatan level yang paling tinggi. Sementara neraka semakin tinggi levelnya semakin di bawah. Semakin tinggi levelnya lagi semakin di bawah. Semakin tinggi, semakin nyungsep di bawah. Dan apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Jadi nyungsep di bawah. Ini menunjukkan kekufuran yang sangat tinggi. Untuk surga disebutkan dengan derajat. Semakin tinggi levelnya semakin di atas tempatnya. Semakin tinggi levelnya lagi semakin di atas tempatnya, disebut darajat. Tapi tetapi level di neraka namanya darkun. Semakin tinggi levelnya semakin di bawah. Semakin tinggi levelnya semakin di bawah. Darkun. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Darkil asfal. Jadi level yang nyungsep. Nah, jadi orang munafik adalah orang kafir. Maka kekal di neraka selama-lamanya, yaitu nifak i'tiqadi. Yang kedua, macam nifak yang kedua ada amali. Nifakun amaliyun. Nifak amali. Apa nifak amali? Nifak amali adalah nifak yang tidak sampai membatalkan seseorang dari keislamannya. Nifak yang tidak sampai membatalkan seseorang dari keislamannya. Dan kategorinya adalah min akbaridz dzunub. Sebagaimana kata Ibnu Katsir, wa amaliyun, adapun nifak amali wa huwa min akbaridz dzunub, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Jadi yang dimaksud nifak amali adalah sesungguhnya dia orang muslim tetapi perbuatannya perbuatan yang tertempel sifat-sifat munafik. Orang muslim dia tapi tertempel sifat munafik. Kita mengetahui ada berapa tanda-tanda orang munafik.
Ada berapa tanda-tanda orang munafik? Ada 3 kata Nabi. Ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Kalau berbicara dusta. Yang kedua, idza wa'ada khalafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Kemudian yang ketiga, wa idza atumina khana. Kalau dipercaya dia berkhianat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ditambah satu lagi, wa idza khasama fajjara. Kalau dia berselisih, dia melakukan fujur. Kalau berselisih, melakukan fujur. Jadi dalam riwayat yang lain, tanda orang munafik ada 4. 3 diantaranya sama persis tadi yang kita sudah sebutkan. Kalau berbicara berdusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya berkhianat. Ditambah 1. Apa? Kalau berselisih melakukan fujur. Apa yang dimaksud kalau berselisih melakukan fujur? Fujur itu ada 2 macam. Yang pertama, mengklaim sesuatu sebagai haknya padahal nyata-nyata bukan haknya. Ini milik saya, jadi mengklaim sesuatu sebagai haknya padahal bukan haknya. Ini fujur yang pertama. Yang kedua, mengingkari sesuatu yang merupakan kewajibannya, mengingkari suatu kewajiban yang merupakan hak orang lain. Benar ini kewajiban dia yang harus dia tunaikan, tapi dia ingkari. Dia harus menunaikan kewajiban ini yang merupakan hak orang lain, yang merupakan hak kawannya, tapi dia ingkari. Sampai harus sumpah-sumpah, misalnya, sampai harus sumpah-sumpah. Wallahi, saya nggak pernah utang ke dia. Nyata-nyata dia sadar, dia tahu persis utang ke kawannya, tapi dia mengingkari kewajiban ini. Inilah makna fujur. Ada 2 macam. Yang pertama, mengklaim sesuatu sebagai haknya padahal bukan. Yang kedua, mengingkari sesuatu kewajibannya yang merupakan hak orang lain. Nah, inilah orang munafik. Selain 3 yang pertama tadi, ditambah yang ini. Kalau berselisih melakukan fujur. Nah, Muslim kalau tertempel salah satu dari 4 ini, namanya Muslim ketempelan sifat orang munafik, disebut nifak amali. Memang tidak sampai membatalkan seseorang dari keislamannya, karena dia bukan munafik, tetapi tertempel sifat munafik. Inilah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Nifak ada 2, i'tiqadi dan amali. Kemudian wa hadza kama qala Ibnu Jurayj, al-munafiqu yukhalifu qawlahu fi'lahu wa sirruhu ala niyatahu wa madkhalahu makhrajahu wa mashhadahu maghibahu. Disebutkan oleh Ibnu Jurayj, orang munafik itu ucapannya nggak sama dengan perbuatannya. Orang munafik itu yang tidak terlihat berbeda dengan yang kelihatan. Batinnya berbeda dengan zahirnya. Kemudian tempat masuknya berbeda dengan tempat keluarnya. Jadi tempat masuknya sebenarnya bagaimana, kok keluarnya nggak gitu. Wa masyadahu maghibahu, sesuatu yang kelihatan berbeda dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Intinya adalah orang munafik itu nggak klop antara batin dan dohirnya, nggak klop. Lisan ngomong A, sesungguhnya hatinya B. Jadi dohir dan batinnya nggak klop. Dohir dan batinnya nggak klop. Zahir berikrar Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, tetapi hatinya mengingkari. Jadi zahir dan batin tidak klop. Itulah orang munafik. Itulah orang munafik. Dan orang munafik di dalam berbuat, azasnya adalah pandangan manusia. Orang munafik di dalam berbuat, azasnya adalah pandangan manusia. Kalau ada manusia baru dia berbuat, biar dikenal Muslim.
Kalau ada manusia, wah dia menunjukkan keislamannya, sholat, baca Quran dan yang lainnya. Jadi azas di dalam beramal adalah pandangan manusia biar dikenal muslim. Berbeda dengan orang muslim. Orang muslim yang sebenarnya azas di dalam berbuat adalah keridhaan Allah. Mau ada orang yang melihat kek, mau ada orang yang gak melihat kek, gak ada bedanya. Karena di dalam berbuat azasnya adalah keridhaan Allah. Jadi klop antara batin dengan zahirnya. Klop ada orang melihat atau tidak ada orang melihat, ya keadaannya selalu sama, zahir batinnya sama. Itu muslim. Tapi kalau orang munafik berbeda antara zahir dan batinnya. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang bidayatun nifaq. Kita akan sampaikan dari tafsir Ibnu Katsir ini bagaimana sih permulaan adanya nifaq yang orangnya disebut munafik. Bagaimana permulaannya? Wa innama nazalat sifatul munafiqin fi suwar al-madaniyah lianna Makkah lam yakun fiha nifaq. Sifat-sifat munafik disebutkan di dalam surat-surat Madaniyah. Surat-surat Madaniyah itu surat-surat yang turun setelah Nabi hijrah. Nah, seluruh sifat pemberitahuan tentang orang munafik itu ada pada surat-surat Madaniyah. Kenapa? Karena Makkah belum ada nifaq, belum ada kemunafikan. Balkana khilafuhu, bahkan yang ada adalah sebaliknya. Minan nasi man kana yudhirul kufra mustakrohan wa fil batin mu'min. Ini ketika di Mekah, orang zahirnya menunjukkan sebagai orang kafir karena terpaksa, maka dia harus menunjukkan dirinya itu orang kafir biar tidak disiksa, biar tidak dianiaya, tetapi hatinya tenang dengan keimanan, hatinya tenang dengan keislaman, hatinya tenang dengan pengakuan Allah adalah Tuhan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul. Jadi yang terjadi justru kebalikannya. Pura-pura menunjukkan sebagai orang kafir sebagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya, padahal hatinya tenang dengan keimanan. Itu ketika di Mekah. Jadi adanya nifaq itu terjadi ketika di Madinah. Maka sifat-sifat munafik ada pada surat-surat Madaniyah. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa kana biha al-ansar min al-Aws wal Khazraj wa kanu fi jahiliyatihim ya'buduna al-asnam ala tariqati musyrikil Arab wa biha al-yahud min ahli al-kitab ala tariqati aslafihim wa kanu thalath qabail Banu Qainuqa khulafa al-Khazraj wa Banu Nadir wa Banu Quraidah khulafa al-Aus. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, orang-orang Ansar yang berada di Madinah, jadi sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang masuk Islam yang berada di Madinah, mereka itu berasal dari dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Ketika mereka masih jahiliyah atau di zaman jahiliyah, mereka menyembah berhala sebagaimana orang musyrik Arab pada umumnya. Kemudian di Madinah juga ada ahli kitab, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang terdiri dari 3 kabilah. Qainuqa yang merupakan pembesar Khazraj. Kemudian ada Bani Nadir dan Bani Quraidah. Saya ulangi lagi biar lebih jelas. Madinah
Di sana ada dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Nah, di Madinah juga hidup orang-orang Yahudi. Mereka dari tiga kabilah atau dari tiga kabilah. Yang pertama Qainuqa, Banu Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir dan Bani Quraidah. Nah, Banu Qainuqa itu mereka pembesarnya Khazraj. Juga Bani Nadir dan Bani Quraidah mereka pembesarnya Aus. Karena memang ada dua suku. Dan di sana ada Yahudi yang dari tiga kabilah terbagi pada dua suku ini. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa aslama man aslama min al-ansar min kiblati al-Aus wal Khazraj wa qalla man aslama min al-Yahud ila Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah, pada masuk Islam orang-orang dari suku Aus dan dari suku Khazraj. Pada masuk Islam. Sementara dari kalangan Yahudi sedikit sekali yang masuk Islam. Yang tercatat masuk Islam adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Jadi suku Khazraj dan suku Aus pada masuk Islam ketika Nabi di Madinah. Dan orang Yahudinya, yang orang Yahudi ini terbagi pada dua suku itu, gabung dengan suku Aus dan gabung dengan suku Khazraj. Sedikit sekali yang masuk Islam. Walam yakun idzaka nifaq aidon. Ketika itu belum terjadi nifaq. Belum muncul nifaq. Belum ada orang munafik. Terus kapan munculnya orang munafik? Nah, kita bacakan. Kapan munculnya munafik? Falamma kanat waq'atu Badr wa adharallahu kalimatahu 'azzal Islam wa ahlahu. Qala Abdullah bin Ubay bin Salul wa kana ra'san fil Madinah wa huwa min al-Khazraj wa kana sayyidat ta'ifataini fil jahiliyah. Wa kanu qad azamu ala ay yumallikuhu alaihim faja'ahum al-khair waslamu washtaghalu anhu fabaqiya fi nafsi min al-islam wa ahlihi. Nah, ketika terjadi perang Badar, nah ini mulai bermula. Nah, disinilah mulai bermula. Ketika terjadi perang Badar, Allah perlihatkan kekuatan kaum muslimin. Allah perlihatkan kemuliaan kaum muslimin. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Ketika itu sesungguhnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia itu pembesar suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj akan dijadikan pemimpin. Ketika itu, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, itu suku Aus dan suku Khazraj telah menunjukkan atau telah bersepakat bahwasanya pemimpinnya nanti adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ketika Nabi ke Madinah, hijrah ke Madinah dan terjadi perang Badar, maka Allah perlihatkan kekuatan kaum muslimin, kemuliaan kaum muslimin, urung suku Aus dan suku Khazraj untuk menjadikan dia sebagai pimpinan. Karena mereka suku Aus dan suku Khazraj berbondong-bondong masuk Islam. Ketika itulah Abdullah bin Ubay bin Salul marah terhadap Islam, marah terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara Islam, gara-gara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dirinya ditinggalkan, tidak dijadikan raja sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Tidak dijadikan pemimpin sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Maka dia pun mulai sibuk dengan Islam,
mulai sibuk terhadap Islam, maksudnya mulai sibuk terhadap Islam, mulai sibuk terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itulah mulai muncul munafik. Dia menampakkan diri di hadapan Nabi dan kaum muslimin sebagai muslim, dan gerakannya Abdullah bin Ubay bin Salul diikuti oleh orang-orang yang semacamnya, diikuti oleh para pengikutnya. Akhirnya ketika itulah muncul munafik dengan gembongnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi orang munafik berasal dari suku apa? Dari suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian selain dari suku Aus dan suku Khazraj, orang munafik juga kemudian muncul dari sekitar Madinah. Jadi selain Aus dan Khazraj, kemudian bermunculan juga orang-orang munafik yang ingin mengambil keuntungan, keselamatan dengan pura-pura masuk Islam, dengan pura-pura menampakkan sebagai muslim, di mana kekuatan Islam, kekuatan kaum muslimin ketika itu sudah Allah tampakkan sebagai kekuatan yang mulia, sebagai kekuatan yang menunjukkan kemuliaannya tersendiri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, fa'ammal muhajiruna falam yakun fihin ahad nafik lanahu lam yakun ahad yuhajiru mukrahan bal yuhajiru fayatruku ma lahu awaladahu ardahu raubatan fi ma indallahi fi daril akhirah. Adapun orang muhajirin, para sahabat yang berpindah dari Mekah ke Madinah, satu pun tidak ada orang munafik. Saya ulangi lagi, adapun orang-orang muhajirin, para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, satu pun tidak ada yang menjadi munafik. Nggak ada di antara mereka yang menampakkan muslim, padahal sesungguhnya hatinya tidak untuk mencari keselamatan, tidak ada satupun. Justru mereka itu dengan segala pengorbanannya harus meninggalkan Mekah demi keridhaan Allah Azza wa Jalla. Di antara mereka harus ada yang meninggalkan kebunnya, harus ada yang meninggalkan kebun dan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan buminya, menuju Madinah, sebuah tempat baru yang tidak ada menjanjikan masa depan, tidak ada. Jadi ketika berangkat ke Madinah itu tidak ada jaminan kepastian nanti akan diganti apa yang selama ini telah didapatkan di Mekah berupa kekayaan, keenakan, kenikmatan. Nanti pindah ke Madinah ada ganti, nggak ada kepastian itu, blank. Jadi semata-mata tinggalkan segalanya demi meraih keridhaan Allah. Maka sekali lagi, tidak ada orang munafik yang berasal dari muhajirin. Tidak ada. Orang munafik itu berasal dari orang Madinah, suku Aus dan Khazraj, yang merasa dirugikan dengan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Islamnya. Digembongi oleh siapa tadi? Siapa dedengkotnya? Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia sangat merasa dirugikan. Awalnya akan dijadikan pemimpin untuk suku Aus dan Khazraj, tetapi kemudian gagal, maka marah sekali dan jadilah dia orang munafik, pura-pura sebagai muslim, pura-pura membela Nabi, sesungguhnya itu semua etok-etok pura-pura. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini sejarah bidayatun nifaq, sejarah munculnya nifak. Kita lanjutkan di dalam ayat ini, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Dan sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari kiamat. Allah bantah, mereka bukan orang-orang mukmin. Tentang ayat ini Ibnu Abbas menjelaskan. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, yakni al-munafiqin minal Aus wal Khosraj wa man kana ala amrihim. Yang dimaksud manusia di sini yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, yang kemudian Allah bantah pernyataan keimanan mereka. Yang dimaksud manusia di sini adalah orang-orang munafik dari Aus dan Khosraj dan siapa yang sama seperti mereka. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Wa kadza fassarha bil munafiqin mal Aus wal Khosraj Abul Aliyah wal Hasan wa Qatadah was-Sudi. Yang menafsirkan dengan penafsiran yang sama sebagaimana Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud orang di sini yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari kiamat lalu Allah bantah adalah Abul Aliyah. Yang berpandangan seperti itu selain Ibnu Abbas adalah Abul Aliyah, juga Hasan al-Basri, juga Qatadah, juga As-Sudi. Walihada nabbaha Allah subhanahu ala sifatil munafiqin li'alla yahtarra bidhahiri amrihim al-mu'minun fayaqu bidzalika fasadun aridun min adamil ikhtiras minhum wa min i'tiqadi imanihim wa hum kufarun fi nafsil amr. Saking bahayanya orang munafik, maka melalui ayat ini Allah memperingatkan kaum muslimin. Allah memperingatkan kaum muslimin agar jangan sampai tertipu oleh mereka. Mereka yang menunjukkan zahirnya sebagai muslim padahal sesungguhnya kafir. Ini bisa bahaya sekali. Ini bahaya sekali jika kaum muslimin bisa tertipu karena tidak berhati-hati dari mereka, karena meyakini mereka sebagai orang-orang yang beriman, karena memandang mereka sebagai orang-orang yang beriman padahal sejatinya mereka adalah orang-orang kafir. Bahaya sekali. Oleh karena itu Allah peringatkan, hati-hati, ada model orang semacam ini. Dalam pandangan mata kalian mereka muslim, sesungguhnya tidak. Dalam pandangan mata kalian mereka adalah orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. Hati-hati, ini bahaya sekali. Jadi Ibnu Katsir menyatakan surat Al-Baqarah ayat 8 ini peringatan dari Allah untuk kita agar kita berhati-hati karena adanya musuh di dalam selimut. Karena adanya musuh di dalam selimut. Musuh di dalam selimut itu susah dideteksi, dia kawan apa lawan. Kalau musuhnya di luar selimut, nyata-nyata orang kafir, sepak terjangnya sebagai orang-orang kafir, ya kita dengan mudah mendeteksi itu orang kafir, berarti musuh. Tapi kalau dalam selimut mau dibilang musuh tetapi begini menunjukkan keislaman, mau dikatakan Islam tetapi kok abu-abu, jadi serba repot. Maka bahaya sekali kalau kaum muslimin tidak hati-hati. Oleh karena itu melalui ayat 8 Allah memperingatkan. Kemudian lebih lanjut disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, faqala ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari kiamat. Kemudian Allah bantah, mereka bukan orang-orang mukmin. Ai yaquluna dzalika qaulan laisa wara'ahu syai'un akhar. Itu sekedar ucapan belaka, enggak ada hakikatnya. Itu sekedar ucapan kosong belaka, enggak ada hakikatnya. Itu sekedar tong kosong berbunyi nyaring yang tidak ada isinya. Jadi sekedar mengatakan saja kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi sekedar basa-basi saja. Nah, ini sebagaimana dijumpai di dalam surat Al-Munafiqun. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Apabila orang-orang munafik datang kepada kamu wahai Muhammad, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya kamu adalah utusan Allah. Ai inama yaquluna dzalika idza ja'uka faqat la fi nafsil amri. Jadi mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya kamu adalah utusan Allah. Mereka ucapkan ketika kamu Muhammad, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan demikian ketika kamu Muhammad datang kepada mereka, lalu mereka mengucapkannya kami bersaksi kau adalah Rasulullah. Tetapi itu ucapan kosong, gak ada hakikatnya, sekedar pura-pura basa-basi belaka. Maka kelanjutan ayat ini Allah menyatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwasanya kamu benar-benar seorang rasul. Tidak sebagaimana orang munafik yang hanya omongan belaka. Allah tahu bahwasanya kamu Muhammad adalah seorang rasul. Tidak seperti orang munafik yang pura-pura sekedar omong, tapi omong kosong. Nah, jadi ada makna yang sama atau kesamaan makna antara surat Al-Baqarah ayat 8 dengan surat Al-Munafiqun tadi. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau orang munafik datang kepada kamu wahai Muhammad, mereka akan mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Tapi itu di omongannya, gak ada dalam hatinya, sekedar basa-basi, pura-pura belaka. Nah, kemudian kelanjutan ayat ini yaitu ayat 9. Kita lanjutkan ayat 9. Para jamaah kajian Komering dan Masral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan ayat 9. Kita bacakan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka sesungguhnya hanya menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak merasa. Ini ayat yang ke-9. Kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qauluhu ta'ala yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Ai
Bidharihim ma adharuhu minal iman ma israrihim al-kufar. Yang dimaksud menipu Allah dan menipu orang-orang beriman adalah mereka memperlihatkan kepada manusia bahwasanya diri mereka adalah orang-orang beriman, padahal sesungguhnya di dalam batin mereka kekufuran disembunyikan. Sejatinya kekufuran, tetapi kekufuran itu disembunyikan. Yang ditampakkan adalah keimanan, biar manusia mengetahuinya mereka orang-orang beriman, padahal orang-orang kafir. Ini yang dimaksud menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya'taqiduna bijalihim annahum yukhadi'una Allah bidzalika. Dengan cara pura-pura seperti itu, mereka meyakini bahwasanya mereka benar-benar menipu Allah. Wa anna dzalika nafa'ahum indahu, dan mereka meyakini tindak tanduk mereka itu mendatangkan kemanfaatan bagi mereka. Wa annahu yaruju alaihi kama qad yaruju ala ba'dil mu'minin, dan dengan tindak tanduk cara seperti itu, tipu muslihat seperti itu, tipuan seperti itu, mereka merasa mendapatkan keuntungan yang mereka dapatkan dari sebagian kaum mukminin. Jadi mereka berbuat pura-pura, memperlihatkan keislaman, keimanan, padahal sejatinya yang ada pada diri mereka adalah kekufuran. Itu berangkat dari keyakinan mereka bahwa tindakan semacam itu menguntungkan. Mereka diuntungkan. Sesungguhnya bukan diuntungkan, tetapi merugikan diri mereka sendiri. Makanya di dalam ayat ini Allah berfirman, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal sejatinya mereka menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak merasa. Ayat ini senada dengan ayat Al-Mujadilah ayat 17. Para jamaah bisa melihat ayat yang kita bahas ini, ayat 9, senada dengan surat Al-Mujadilah ayat 9, ayat 17, maaf ya. Jadi Al-Baqarahnya ayat 9, Al-Mujadilah ayat 17. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Kita coba buka dulu surat Al-Mujadilah. Kita buka dulu ayatnya, ayat 17 tadi ya. Oh maaf, ayat 18. Salah melihat. Ayat 18. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya, bersumpah kepada Allah bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Tentang ayat ini
Tentang ayat ini disebutkan tafsirnya, kita nukil dari tafsir At-Tabari. Dhonnan minal qaumi dhonnan minal qaumi anna ma atahum. Ini adalah persangkaan dari orang-orang munafik bahwasanya perbuatannya itu akan menyelamatkan mereka dari siksa Allah di akhirat. Fi mithli kana najahuhu minal qatl wassalam wasalbil mal fid dunya. Sebagaimana di dunia mereka berbuat penipuan, berbuat tipu muslihat, eto-eto, mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kaum muslimin. Harta mereka tidak dirampas karena mereka zahirnya muslim, sehingga tidak dirampas, malah mendapatkan keuntungan, dapat ghanimah. Nah, mereka menyangka nanti di akhirat juga begitu. Nanti di akhirat juga begitu. Sebagaimana di dunia bisa menipu muslim, akhirnya mendapatkan keuntungan-keuntungan, nanti di akhirat juga begitu. Nanti di akhirat juga begitu, sama saja akan bersumpah kepada Allah bahwasanya dirinya bukan orang musyrik. Jadi ternyata ini merupakan keyakinan mereka. Ternyata ini merupakan akidah mereka. Kalau kita perhatikan mungkin kita heran, ya. Kalau kita perhatikan mungkin kita heran. Herannya bagaimana? Orang menipu. Eto-eto, pura-pura. Apa enggak kasihan sama dirinya? Tindak tanduknya tidak dengan kejujuran, tetapi tindak tanduknya dengan kebohongan. Apa dirinya tidak mengasihani diri mereka, dan itu terus menerus seperti itu. Kayak nggak ada tanda-tanda taubat, kayak nggak ada tanda-tanda penyesalan, sehingga terus seperti itu sampai mati. Rupanya memang tindakan semacam itu berangkat dari keyakinannya. Perbuatan seperti itu berangkat dari keyakinannya. Di dunia ini dengan tipu muslihat, tipu-tipu, ternyata menguntungkan. Kaum muslimin ditipu, dibodoh-bodohin. Nanti di akhirat juga kita begitu saja, kata mereka. Kita bersumpah nanti di hadapan Allah, kita ini bukan musyrik, kita itu orang muslim. Nanti kita akan diuntungkan, terbebas dari adab Allah. Ternyata merupakan akidahnya. Maka gak ada tanda-tanda taubat, gak ada tanda-tanda penyesalan. Sama seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang Yahudi, kenapa gampang sekali menindas manusia yang lain? Atau orang Syiah. Orang Syiah dengan orang Yahudi kan sesungguhnya satu nenek moyang. Kenapa orang Syiah, dari berita-berita yang kita dengar dan dari postingan-postingan video yang kita saksikan, gampang sekali membunuhin kaum muslimin, gampang sekali membunuhin orang-orang Sunni. Muadzin ditangkap, dipotong lidahnya. Orang-orang muslim, orang-orang Sunni yang tidak mau keluar ngikuti mereka, kemudian digantung, berapa orang digantung, diikat lehernya, kemudian tempat pijakannya didorong jadinya tergelantung, mati. Kok kayak gampang sekali, dan gak ada rasa kasihan, penyesalan, gak ada tanda-tanda taubat, berhenti dari perbuatannya. Kenapa? Ya karena memang berangkat dari akidahnya. Syiah memiliki akidah bahwasanya membunuh satu orang Sunni
berarti mendapatkan satu paspor untuk masuk surga. Itu akidah mereka. Membunuh satu orang Sunni mendapatkan satu paspor untuk menuju surga. Dan di antara keyakinan mereka disebutkan paspornya ini nanti ditunjukkan kepada Ali bin Abi Thalib nanti bahwasanya dirinya telah membunuh orang Sunni. Nah, jadi karena akidahnya demikian, maka nyawa orang-orang Sunni dalam pandangan mereka gampang saja dilenyapkan. Sebagaimana orang Yahudi mudah sekali menindas manusia karena berangkat dari keyakinannya. Apa keyakinannya? Apa akidahnya? Allah menciptakan bangsa-bangsa di muka bumi untuk dijadikan keledai bagi orang Yahudi. Punya keyakinan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-9 ini ya. Surat Al-Baqarah ayat 9 ini. Disebutkan mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Kemudian Allah tegaskan, sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak merasa. Mereka tidak merasa. Jadi terus melakukan tipuan, tipu-tipu, etok-etok, pura-pura. Bagaimana dikenal di tengah-tengah muslim sebagai muslim, akhirnya dapat keuntungan-keuntungan. Karena berangkat dari akidahnya, sekali lagi berangkat dari akidahnya. Nggak ada di akhirat nanti apa-apa, nggak ada. Sama, akan berbuat demikian kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah sebutkan, sesungguhnya mereka menipu diri sendiri, tapi mereka tidak merasa. Artinya apa? Hal yang demikian sesungguhnya membinasakan dirinya sendiri. Hal yang demikian sesungguhnya membinasakan dirinya sendiri. Tapi mereka tidak menyadari. Masya Allah. Jadi melalui kajian ini sekarang kita terbuka. Yang selama ini heran, kok terus menerus di dalam tipu-tipu. Oh, ternyata akidahnya memang demikian. Ternyata akidahnya memang demikian. Dan yang namanya akidah sesuatu yang pondasi. Sama seperti kita muslim. Sama seperti kita muslim. Sesungguhnya kita ini butuh. Tapi kok kita rela berkorban mendahulukan orang lain. Orang akan melihat kok bisa ya. Padahal dia sendiri butuh. Tetapi dia tetap mendahulukan orang lain. Orang terheran-heran. Bagi kita sesuatu itu bukan sesuatu yang mengherankan. Karena kita lebih mengejar apa yang Allah janjikan berupa kemuliaan yang tinggi abadi di akhirat. Nah, seperti itu. Kita malam-malam sebenarnya ngantuk atau mungkin kedinginan karena hujan, tapi bisa lempar selimut untuk sholat malam. Orang-orang yang melihatnya keheranan. Loh kok bisa ya? Mau rekoso, menyusahkan dirinya. Loh kita tidak pernah merasa rekoso, tidak pernah merasa susah. Karena kita yakin seyakin-yakinnya ini perbuatan dalam rangka mengejar kemuliaan yang lebih tinggi. Maka butuh pengorbanan di dunia. Ini akidah. Jadi sesuatu yang berangkat akidah akan melahirkan amalan-amalan yang dahsyat. Nah, sekarang akidah mereka menyimpang. Maka perbuatannya pun perbuatan yang menyimpang. Mereka nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja. Mereka punya keyakinan Allah nanti ditipu juga di akhirat. Akhirnya terus-menerus dalam kemunafikan dan gak ada tanda-tanda penyesalan. Maka Allah menyatakan wa ma yahda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali dirinya sendiri, wa ma yash'urun, tapi mereka tidak menyadari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bacakan penjelasan Ibnu Katsir yang lainnya. Qala ta'ala,
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ini ada dalam ayat yang lain. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka hendak menipu Allah. Sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka. Warawa Ibnu Abi Hatim an Ibni Jurayj fi qouli ta'ala yukhadi'una Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Jurayj tentang firman Allah, yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah. Yang dimaksud adalah qal yudhiruna la ilaha illallah yuriduna ayyahruzu bidzalika tima'ahum amwalahum wa fi anfusihim ghairu dzalika. Mereka memperlihatkan mengucapkan la ilaha illallah, bahwasanya dirinya muslim, dengan tujuan agar dirinya selamat harta, selamat jiwa, selamat kehormatan. Karena ketentuan Nabi dengan syariat Islam, siapa saja membaca la ilaha illallah, maka dia selamat darahnya, gak boleh ditumpahkan, selamat hartanya, tidak boleh dirampas sebagai ghanimah, gak boleh dirampas dijadikan ghanimah, dan kehormatannya dijunjung tinggi, gak boleh diinjak-injak. Maka orang-orang munafik ini menipu Allah, maksudnya pura-pura membaca la ilaha illallah biar mendapatkan keuntungan-keuntungan tadi. Karena akhirnya dengan mengucapkan la ilaha illallah dikenal sebagai muslim. Ini penjelasan Ibnu Abi Hatim menukil dari periwayatan Ibnu Jurayj. Kemudian yang berikutnya, wa qala Sa'id an Qatadah. Sa'id dari Qatadah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Allah bantah, mereka bukan orang mukmin. Kelanjutannya ayat 9 yang sedang kita bahas. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak merasa. Nu'ita al-munafiq inda kathir khon'ul akhlaq yasduku bilisanihi wa yunkiru biqalbihi. Sifat-sifat munafik, sifat-sifat munafik menurut banyak ulama yaitu akhlak yang buruk. Lisannya membenarkan tapi hatinya mengingkari. Wa yukhalifu bi amalihi. Lisannya mengatakan tapi perbuatannya tidak demikian. Wa yusbihu ala halin wa yumsi ala ghairihi. Paginya tempe, sorenya kedelai. Wa yumsi ala halin wa yusbihu ala ghairi. Sebaliknya, sorenya tempe, paginya kedelai. Jadi nggak ada klop antara zahir dan batin. Nggak ada klop antara zahir dan batin. Ini akhlak yang sangat buruk yang ada pada orang munafik. Wa yatakaffa'u takaffu as-safinah kullama habat rihun habat ma'aha. Sebagaimana kapal atau perahu ketika ada angin ke barat terdorong ke barat, angin ke timur terdorong ke timur. Jadi tergantung anginnya. Demikian pula orang-orang munafik. Bagaimana yang semestinya dalam pandangan mereka mendatangkan keselamatan, mereka berada di situ. Kemudian suatu kondisi apa yang mendatangkan manfaat, keselamatan, mereka berada di situ. Jadi perbuatan mereka, tindak tanduk mereka
sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, azasnya adalah karena pengen dipandang, dilihat oleh manusia. Pengen dipandang, pengen dilihat oleh manusia. Nah, kembali kepada masalah kapal atau perahu dengan angin. Ada angin ke barat, terbawa ke barat. Ada angin ke timur, terbawa ke timur. Nah, itu juga menggambarkan kondisi orang munafik. Gak pernah ada ketenangan. Gak pernah ada ketenangan. Misalnya ada teriak, maling, maling. Padahal teriakan maling tidak ditujukan kepada dia. Gelisah, waduh, waduh. Dikiranya dirinya sebagai sasarannya. Ada teriakan, perampok, perampok. Gelisah. Gelisah, tidak tenang. Wah, teriakan itu ditujukan kepada dirinya. Padahal tidak ditujukan kepada dirinya. Lagi ada kasus yang dikejar orang yang nyata-nyata perampok. Jadi dirinya tidak pernah tenang. Dirinya tidak pernah tenang. Dirinya selalu gonjang-ganjing karena di dalam berbuat semata-mata mencari keselamatan. Nggak klop antara zahir dan batin, yang penting bagaimana bisa selamat, sehingga takut sekali kalau suatu saat ketahuan. Takut sekali kalau nanti-nantinya terbongkar. Nah, ini keadaan orang munafik. Makanya di sini disebutkan mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka hanya menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak merasa. Jadi ini penjelasan Ibnu Katsir lebih lanjut. Apa yang dimaksud, mereka hanya menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak merasa. Tidak pernah ada ketenangan, tidak pernah ada kenyamanan, ada suara apapun merasa ditujukan kepada dirinya. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Kalau dikembalikan kepada penafsiran yang pertama, kenapa terus demikian? Gak ada tanda-tanda tobat. Kenapa terus demikian? Gak ada tanda-tanda penyesalan kemudian nanti berhenti. Kenapa? Tapi terus menerus semacam itu dijalaninya. Tadi akidah, perbuatan mereka seperti itu tidak lepas dari akidah, karena nanti di akhirat juga akan berbuat sama, bisa terlepas dari azab, dari murka Allah dengan cara bersumpah di hadapan Allah, kami enggak begitu, kami sesungguhnya orang yang muslim taat kepadamu ya Allah. Nah, akidah inilah yang menjadikan mereka tidak bisa bertobat, yang menjadikan mereka tidak bisa menyesali. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini ayat yang ke-9. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Sekarang ayat yang ke-10. Monggo para jamaah bisa dilihat ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kalau diterjemahannya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Saya ulangi lagi, kita terjemahkan secara perkata. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah pun tambah pada mereka penyakitnya. Walahum, dan bagi mereka, adzabun alimun, azab yang pedih. Kenapa bagi mereka azab yang pedih? Bima kanu yakdzibun, karena apa yang telah mereka dustakan. Sekarang kita melihat tafsir Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud dengan marad? Yang diterjemahkan tadi penyakit. Fi qulubihim maradun. Di
di dalam hati mereka ada marad, diterjemahkan penyakit. Kita bacakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Sudi an Abi Malik wa an Abi Saleh an Ibni Abbas wa an Murrah Al-Hamdani an Ibni Mas'ud wa an Anas min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ayah fi qulubihim maradun qala syakkun. Jadi berdasarkan periwayatan yang sampai kepada Ibnu Mas'ud dan sampai kepada Anas, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, yang disebut dengan marad adalah syakkun, keragu-raguan. Jadi ayat ini maksudnya di dalam hati mereka ada keragu-raguan. Fazadahumullahu marada, maka Allah pun tambah keragu-raguan tersebut. Di dalam hati mereka ada keragu-raguan, maka Allah tambah keragu-raguan tersebut. Ini tafsir dari Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhum jami'an. Lebih lanjut kita bacakan, wa kadzalika qala Mujahid wa Ikrimah wal Hasan al-Basri wa Abu Aliyah wa Rabi bin Anas wa Qatadah wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sampai sini dulu. Wa Rabi bin Anas wa Qatadah. Sudah titik ini. Yang memiliki tafsir sama di atas, yaitu Ibnu Mas'ud dan Anas, juga para ulama-ulama yang lain memiliki tafsir yang sama. Mujahid, Ikrimah, Hasan al-Basri, Abul Aliyah, Rabi, Ibnu Anas, dan Qatadah memiliki tafsir yang sama. Yang dimaksud dengan marad apa tadi? Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada marad, penyakit. Yang dimaksud penyakit adalah syakkun, keragu-raguan. Jadi fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada keragu-raguan. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah pada mereka keragu-raguan. Sudah ada keragu-raguan, Allah tambah keragu-raguannya. Kemudian sekarang kita bacakan, wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fi qulubihim maradun qala hadza maradun fid din wa laysa maradun fil ajzad. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, ayat yang berbunyi fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada marad yang diterjemahkan penyakit, qala maksudnya adalah hadza maradun fid din, ini penyakit di dalam agama, bukan penyakit jasmani. Jadi fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit, yang dimaksud penyakit di dalam agama, bukan penyakit jasmani. Wahum al-munafiqun, merekalah orang-orang munafik. Wal marad asyak alladhi dakhalahum fil Islam, keraguan-raguan terhadap agama yang itu merupakan penyakit, itulah yang menjadikan mereka masuk Islam. Jadi terdorong masuk Islam ya, bersyahadat di hadapan Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu terdorongnya dari syak, dari keraguan-raguan. Akhirnya di dalam Islam yang mereka berbuat sebagaimana startnya dengan keraguan-raguan, maka apa yang akan diperbuat juga sesuai bagaimana startnya. Nah, lain dengan orang-orang yang tadi kita sebutkan, orang-orang muhajirin, startnya adalah sehat di dalam agama, bukan penyakit di dalam agama, tapi agama yang sehat, bukan agama yang berpenyakit.
Agama yang berpenyakit itu keraguan-raguan. Tapi ini agama yang sehat, pemahaman yang semestinya. Maka rela Mekah ditinggalkan. Meskipun meninggalkan rumah, meskipun meninggalkan kebun, meskipun meninggalkan fasilitas, meskipun meninggalkan keluarga, rela sebenarnya ditinggalkan demi mendapatkan keridhaan Allah, memenuhi perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi karena startnya benar, maka perbuatannya juga benar. Nah ini startnya salah. Startnya salah. Yang mendorong mereka masuk Islam adalah syak, keraguan-raguan, penyakit di dalam agama. Maka yang mereka perbuat di dalam beragama bersama Nabi, bersama kaum muslimin, juga menjadi benalu. Sesuai dengan startnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fazadahumullahu marada. Akhirnya Allah tambah penyakitnya. Apa yang dimaksud dengan penyakitnya? Ini tafsir yang lain. Kalau tafsir yang pertama tadi bagaimana? Maradun maksudnya syak, keraguan-raguan. Maka Allah tambah keraguan-raguannya. Sekarang mereka di dalam hati mereka ada penyakit agama. Penyakit, bukan penyakit jasmani, penyakit agama. Dan keraguan-raguan masuknya dalam penyakit agama. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah penyakitnya sesuai dengan apa yang ditanam, itulah panennya. Menanamnya bagaimana, maka itulah yang dipanen. Menanamnya dengan penyakit agama, penyakit di dalam beragama, maka itulah yang dia panen. Sehingga yang dimaksud maradha, maka Allah tambah penyakitnya, maksudnya adalah zadahum rijsa. Jadi Allah tambah untuk mereka rijsa, keburukan. Atas dasar apa penafsiran ini? Bahwasanya marad yang kedua, ya, di dalam hati mereka, saya ulangi lagi, di dalam hati mereka ada penyakit di dalam agamanya. Maka Allah pun tambah penyakitnya. Maksudnya penyakit di sini kerusakan. Menanamnya dengan penyakit di dalam mereka beragama, maka yang dipanen berupa kerusakan. Ini berdasarkan surat, kita lihat dulu, berdasarkan surat At-Taubah ayat 125. Berdasarkan surat At-Taubah 125, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, mereka bertambah keimanannya, maka mereka pun bergembira. Sekarang 125-nya. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit di dalam beragama, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka Allah tambah keburukan demi keburukan. Ini berdasarkan ayat ini, marad yang kedua maksudnya adalah keburukan. Coba kita kembali lagi ke ayat biar kita teringatkan kembali. Ini tafsir yang kedua. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit di dalam beragama. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah pada mereka maradha, diterjemahkan penyakit tadi. Maksudnya adalah keburukan.
Karena di dalam hatinya ada penyakit di dalam beragama, akhirnya Allah tambah pada mereka keburukan-keburukan. Kenapa demikian? Ya jelas. Apa yang orang dapatkan itu sesuai dengan yang dia upayakan. Apa yang orang panen itu sesuai dengan apa yang ditanam. Nah, menanamnya dengan keraguan-keraguan di dalam beragama, yang dipanen adalah kerusakan. Kemudian kelanjutannya, walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih atas apa yang mereka dustakan. Ini balasan di akhirat nanti. Ini balasan di akhirat nanti. Berperilaku dengan kedustaan mengharuskan azabnya sangat pedih di akhirat. Tetapi sebelum di akhirat, di dunia mereka telah berbuat kerusakan. Tetapi dengan berbuat kerusakan itu memang anehnya mereka merasa berbuat keuntungan, keselamatan. Memang itu aneh tapi nyata. Paling-paling yang mereka rasakan di dunia sekedar tidak pernah nyaman gitu ya. Tidak pernah nyaman. Ada suara dikiranya kepada dirinya, padahal enggak. Ada suara lagi dikiranya diarahkan kepada dirinya, padahal enggak. Jadi enggak pernah tenang, selalu gelisah. Barangkali di dunia begitu, tapi nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang sesungguhnya. Berbicara tentang kerusakan, ya keburukan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik, maka insya Allah akan dibahas secara khusus mulai ayat 11. Jadi nyambung, ayat 11 sekarang bicara tentang kerusakan, di mana kerusakan itu ditimbulkan akibat penyakit yang ada di dalam hati-hati mereka, yang maksud dari penyakit itu adalah penyakit di dalam beragama. Kiranya ini yang kita bahas sampai ayat 10 dulu ya. Jamaah kajian Komering dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang butuh sabar untuk mengkaji tafsir, karena memang mesti fokus untuk mengkaji kalimat per kalimat, kata per kata ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada sebagian yang bertanya, kok tafsirannya beda-beda ya? Tadi misalnya marad, tafsir yang pertama adalah keraguan. Kok tafsir yang kedua penyakit di dalam beragama? Kok beda ya? Maka kita sampaikan, ini penting sekali. Perbedaan apapun oleh ulama ahli tafsir, maka perbedaannya tidak ada yang tabot. Perbedaannya tidak ada yang kontradiktif. Tapi perbedaannya adalah perbedaan yang tanawwur, perbedaan yang sifatnya variatif. Memang penyakit bisa dipahami ini, dan ini. Bisa dengan berbagai pemahaman. Tetapi maknanya tidak saling bertentangan. Coba kita lihat. Yang pertama, marad ditafsirkan dengan keraguan-raguan. Yang kedua, marad ditafsirkan dengan penyakit di dalam beragama. Kira-kira bertentangan apa tidak? Ya tidak. Keraguan-raguan itu masuk dalam kategori penyakit dalam beragama. Jadi tidak bertentangan. Dan apapun ketika kita membaca kitab tafsir yang penafsirannya berbeda-beda, perbedaannya bukan tabot, perbedaannya bukan perbedaan kontradiktif, tapi perbedaannya perbedaan variatif. Bisa dipahami ini, dan saling mendukung, saling menguatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.